Halo, assalamualaikum. Kali ini kita akan coba praktik tentang fitur yang ada di SQL, ya, yaitu ada restrict. Ya. Ini pengertiannya ya, dia membatasi atau menolak penghapusan atau pembaruan baris tabel induk jika ada baris yang terkait di tabel anak. Oke. Nah, kita langsung aja coba praktekkan yang restrict ini. Jadi kita sudah punya dua buah tabel, ada tabel kelas, kemudian ada tabel siswa. Nah, di tabel siswa itu strukturnya seperti ini ya. NIS sebagai primary key, ID class sebagai foreign key. Di sini untuk ID class kita set dia diperbolehkan untuk bernilai 0 ya. Jadi kita set 0 di sini. Kemudian untuk ID class itu ada ID class, ada nama kelas, ID class sebagai primary-nya. Oke. Nah, kalau kita lihat dari desain database-nya ini, tabel kelas ini dia sebagai referensi atau tabel induk ya. Kemudian untuk ID class ini merupakan foreign key-nya di sini ya. Nah, sekarang kita coba menggunakan fitur restrict ya. Kita sambungkan dulu, relasikan. Kemudian kita pilih restrict. On delete-nya dan on update-nya kita pilih restrict. Kita klik OK. Nah, ini sudah terhubung ya. Kedua tabel ini sudah memiliki relasi. Kemudian kita coba menghapus. Kita lihat dulu di tabel siswa ini memiliki 3 record data ya yang terkoneksi dengan ID kelas yang ada pada tabel kelas. Kita lihat di sini. Nah, ini ya. Nah, kemudian yang akan kita praktikkan adalah ketika tabel induknya ini kita edit atau kita hapus ya, kita delete di sini. Nah, kalau kita delete, kita coba. Oke, kita delete. Nah, dia melarang ya atau tidak bisa di delete. Karena apa? Karena masih ada di tabel siswa, masih ada yang terkait gitu. Masih ada yang terhubung dengan tabel ID kelas gitu. Ya, jadi masih ada data di sini yang masih menggunakan data di tabel kelas gitu. Begitupun dengan editnya, kalau kita mau edit juga dia akan menolaknya gitu. Misalkan ini kita rubah ya menjadi 5 misalnya begini dan kita go. Nah, dia error ya. Jadi tidak diperbolehkan kalau restrict itu. Nah, ini ya, membatasi atau menolak penghapusan atau pembaruan. Oke. Nah, itu untuk restrict. Kemudian kita akan coba selanjutnya adalah no action. Nah, no action ini sama dengan restrict ya. Tapi dapat ditunda hingga akhir transaksi. Artinya semua perubahan dan penghapusan itu ditolak. Begitulah intinya ya. Kemudian kita coba yang cascade. Cascade ini menghapus baris dari tabel induk secara otomatis, menghapus semua baris terkait di tabel anak. Nah, ini tabel anak ya, yang jadi foreign key-nya. Oke, kita coba yang cascade. Ini kita hapus dulu relasinya. Kita rubah ke fitur cascade.
set referensinya, kemudian select foreign key-nya. Nah, kita ubah semua ini ke cascade. Oke, ini ya. Nah, lalu kita ke tabel induknya. Nah, ini di sini ada ID kelas, nama kelas. Nah, di tabel anak ya, ini yang terhubung dengan ID kelas adalah ID kelas 1 ya, ini Aulia. Nah, kemudian kita akan coba mengedit ya. ID 1 ini kita rubah menjadi 6. Nah, ini seharusnya ketika kita rubah, maka di tabel anak pun akan berubah menjadi 6. Dari tadinya 1 menjadi 6. Oke. Kita klik. Nah, perubahan sudah ya. Nah, ini menjadi 6 gitu ya. 12 RPL 1. Nah, kemudian di sini kita refresh dulu perubahan datanya agar terlihat. Nah, kemudian Aulia ini berubah juga menjadi 6 di sini. Oke. Ya, 6. Oke. Kemudian itu edit ya. Kemudian kalau kita delete, maka record ini akan terdelete juga ya. Kalau misalkan di tabel induknya sini yang ID kelas 6 ini kita delete, kita hapus, maka di tabel anaknya yang menggunakan atau memiliki ID kelas 6 ya. Ini akan terhapus juga. Nah, sekarang kita coba hapus. Oke. Nah, berhasil dihapus. Nah, kita lihat di sini, kita refresh dulu. Nah, datanya terhapus yang Aulia tadi ya, yang ID kelasnya 6. Nah, jadi itu cascade ya. Jadi perubahannya mengikuti tabel induk gitu. Oke, dan yang terakhir adalah fitur set null. Nah, ini pengertiannya di sini bisa kita lihat. Set null itu menghapus atau memperbarui baris dari tabel induk dan menetapkan nilai kolom kunci asing di tabel anak ke 0. Jadi menjadi 0 ya. Oke, kita langsung coba. Kita create relasi menggunakan fitur set null. Ini ya. Nah, ini kita set null. Oke. Kita klik OK. Oke. Nah, sekarang kita coba ke tabel induknya, yaitu tabel kelas ya. Nah, ini kita coba edit. Oke, yang ID kelas 3, siapa yang ID kelasnya 3? Elon ya. Elonnya ID kelasnya 3. Nah, kita akan edit ID kelasnya menjadi 9 misalnya. Kita go. Nah, lalu apa yang terjadi di tabel anaknya? Kita refresh dulu. Nah, ID kelas Elon ini berubah menjadi 0 ya. Berubah menjadi 0. Nah, oke, selanjutnya kita coba hapus ya. Kalau tadi kita edit ID kelasnya, sekarang kita coba hapus untuk ID kelas yang 2 ini ya. ID kelasnya 2, kita lihat di tabel anak. Nah, Rahman dia menggunakan ID kelas 2 ya. Kemudian kita hapus. Nah, sudah hilang di tabel induknya ya. Kita lihat di tabel anaknya, kita refresh dulu. Maka dia akan bernilai 0, tapi datanya tetap. Hanya saja yang terkait dengan ID kelas ya, karena dia memiliki relasi dengan tabel induk. Kita lihat di sini. Nah, ini ketika tabel induknya dihapus, maka dia akan bernilai 0. Nah, jadi itu
perbedaan antara restrict, kemudian no action, cascade, dan set no ya. Jadi fitur-fitur yang dimiliki oleh SQL yang bisa kita gunakan dalam membuat relasi antar tabel. Oke, mungkin itu saja penjelasannya. Semoga jelas dan semoga bermanfaat.